Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat bertemu lagi di sesi ngobrol game. Saya senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, yuk kita ambil waktu sejenak ya untuk kita berdiam sebentar, berdoa, tarik napas. Mungkin ada yang meditasi, silahkan. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang mau kita obrolin bareng di sini itu sesuatu yang baik, baik buat kita juga baik untuk orang lain dan bisa kita bagikan jadi buah baik juga buat yang lainnya. Jadi saya persilakan kita ambil waktu sejenak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Teman-teman, ini di tempat Pak Agus di Bandung lagi hujan, di tempat saya juga ini geluduk-geluduk tadi sudah hujan gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan sedikit-sedikit nggak apa-apa, silakan disampaikan di chat. Tapi mungkin ada yang kami tidak bisa apa ya, kami tidak bisa bukan di ini kami lagi gitu, bukan di usaha kami lagi gitu yang ini mungkin nanti kalau misalnya ada gangguan kami mohon dimaklumi kalau memang apa namanya kami tidak bisa mengatasi gitu. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu kalau ada kekurangan-kekurangan selama sesi ini. Teman-teman, di sini saya yakin semuanya sebenarnya pasti sudah banyak yang kenal dengan Ludenara. Cuman saya izin mungkin boleh memperkenalkan sedikit siapa sih sebenarnya Ludenara. Teman-teman, kami ini sebuah NGO, yayasan non-profit yang memang fokusnya itu selama ini membantu guru dan orang tua. Jadi fokus kami bukan siswanya tetapi gurunya. Guru dan orang tua untuk bisa mengimplementasikan game-based learning secara sederhana di ruang-ruang belajar dimanapun juga, baik itu di kelas, di rumah, di komunitas, di sekolah formal, sekolah non formal. Jadi di semua ruang-ruang belajar dengan siswa gitu. Itu 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 fokus kami yang utama gitu. Kenapa game based learning? Karena kami bisanya itu. Kami itu bisanya game based learning gitu. Jadi itulah yang kami bagikan untuk teman-teman guru di Nusantara ini. Nah, game based learning sendiri adalah sebuah sesi, sebenarnya sebuah sesi bermain yang dimana di sesi itu sambil bermain anak-anak sudah belajar. Jadi bukan sesi ice breaking, bukan sesi quiz-quiz, bukan. Tapi benar-benar mereka bermain, dalam permainan itu kemudian mereka juga belajar sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan game based learning. Jadi ada game yang digunakan, ada elemen-elemen game yang digunakan, baik secara lengkap dalam bentuk sebuah permainan ataupun elemen-elemennya kemudian diambil untuk sebuah metode yang namanya gamifikasi. Jadi game based learning dan gamifikasi pembelajaran eh, untuk tujuan belajar. Nah, ini salah satu contoh pelatihan-pelatihan game based learning yang bertema gitu. Jadi game based learning itu sangat luas penggunaannya teman-teman. Kalau untuk guru itu di kelas itu bisa untuk mapel apa aja gitu. Dari yang mungkin meningkatkan kognitif, meningkatkan soft skill, kemudian mengangkat tema tertentu seperti ini, itu juga bisa gitu. Jadi penggunaannya sangat-sangat luas. Dibuktikan oleh teman-teman KPK juga yang ada di sini. KPK itu juga punya board game untuk edukasi nilai-nilai integritas. Jadi penggunaannya sangat-sangat luas, digunakan sudah di berbagai apa ya, saya bilangnya di berbagai instansi, di berbagai eh, tema acara, di berbagai tema edukasi, program edukasi, konsep yang mungkin sulit atau mungkin apa ya bukan tabu, tapi mungkin konsep apa
tema-tema yang sulit untuk dibicarakan seperti itu. Misalnya seperti mental health, depresi, kemudian bullying, cyberbullying atau bullying gitu seperti itu. Nah, ini contoh salah sedikit dari apa yang sedang kami kerjakan. Kami juga mengerjakan proyek untuk waste management, untuk apa namanya, kesehatan lingkungan, kemudian juga kesehatan dengan prevensi TBC. Ini kemarin kami kembangkan yang pertama khusus untuk teman-teman kita yang ada di timur, di daerah Papua. Tapi nanti akan bisa digunakan juga untuk daerah-daerah lain. Kemudian kami juga ada edukasi tentang pencegahan cedera. Jadi teman-teman anak-anak di usia anak atau remaja atau dewasa muda itu sebenarnya angka kematian yang terbesar itu dari kecelakaan. Jadi bukan dari penyakit karena mereka masih sehat-sehatnya, sedang sehat-sehatnya, sedang bertumbuh, sedang sehat-sehatnya, sedang kuat-kuatnya, tulangnya sedang pembentukan, sedang bagus-bagusnya gitu. Jadi eh, sedikit sekali angka kematian akibat mereka sakit gitu. Kecuali memang sakit-sakit khusus yang menyerang anak-anak ya. Tapi itu sedikit itu. Lebih besar adalah angka kematian karena kecelakaan. Oleh karena itu kemarin bersama dengan UNICEF kami membuat program pencegahan cedera, edukasi untuk pencegahan cedera. Jadi ini contoh penggunaan game-based learning bisa untuk tema apa aja. Jadi teman-teman di sini, teman-teman guru di sini nggak usah ragu-ragu kalau mau menggunakan game-based learning untuk kelasnya dan jangan takut ini sulit ya, ini ya. Enggak teman-teman. Bahkan tema yang sulit, konsep yang sulit aja bisa diantarkan dengan game-based learning gitu. Jadi jangan khawatir. Ngobrol game sendiri, jadi saya berharap atau kami berharap di Ludinara, kami berharap bisa jadi ruangan buat kita ngobrol, berbagi masalah. Teman-teman boleh curhat, teman-teman boleh sharing. Teman-teman juga semoga mendapatkan sesuatu di sini, sesuatu yang baik. Gitu. Jadi kita saling berbagi di sini. Nah, kita akan ketemu sama Mas Agustinus. Ini seri yang keempat bersama dengan Mas Agustinus dan di seri ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana kalau yang kemarin ngobrol game yang dua minggu yang lalu kita ngobrolin tentang gimana sih kita bisa mengintegrasikan pembelajaran dalam permainan apapun permainannya ya. Baik itu game-based learning, gamifikasi tujuannya, atau permainan secara fisik, atau permainan secara board game, atau permainan secara apa, itu bagaimana sih cara menyisipkannya, integrasinya permainan ke dalam, pembelajaran ke dalam permainan itu seperti apa. Di minggu ini, di hari ini kita akan spesifik mendengarkan atau sharing tentang gimana caranya mengintegrasikan pembelajaran ke dalam board game. Jadi khusus board game nih ya. Nanti contoh-contohnya akan hanya board game saja. Mas Agustinus ini seorang guru, saat ini juga sedang berstudi dan sementara waktu di tahun ajaran ini beliau nggak ngajar lagi karena sedang fokus untuk menyelesaikan studinya gitu. Tapi beliau adalah memang secara apa ya, secara passion itu adalah seorang pembelajar dan seorang pendidik yang sangat passionate gitu. Jadi akan senang banget bisa sharing dengan Mas Agus hari ini. Gitu. Nah teman-teman mungkin bisa mengisi pre-survei atau daftar hadir. Sekalian akan menjadi daftar hadirnya teman-teman. Jadi silahkan mungkin bisa di capture, bisa difoto dulu, bisa nanti sambil diisi atau bisa langsung di-scan saat ini untuk daftar hadir. Sekali lagi, saya mohon kita bisa utamakan keselamatan dalam artian ini online. Saya tahu banyak teman-teman yang biasanya masih di jalan, kemudian sayang gitu ngelewatin sesinya. Jadi sambil di jalan, sambil online, teman-teman tolong ya kita utamakan keselamatan gitu. Terus kita prioritaskan dulu kegiatan yang memang sangat-sangat penting. Mungkin mengemudi, mungkin baru di perjalanan, berjalan kaki, mungkin sedang naik angkutan. Utamakan keselamatan teman-teman gitu. Sesi ini masih bisa disaksikan di YouTube nanti gitu ya. Kemudian sesi ini kita rekam supaya teman-teman yang ketinggalan bisa ikut menyaksikan. Kemudian saya minta karena ini ruangan ngobrol, kami berharap teman-teman tuh saling ngobrol, saling ngomong, saling mengungkapkan isi pikirannya, pertanyaan atau mungkin sharing segala sesuatunya, tapi saya harap bisa disampaikan dengan cara yang baik. Kita bisa selalu agree to disagree gitu. Jadi kita bisa sepakat untuk tidak bersepakat ya teman-teman ya in the end gitu. Jadi saya harap
bisa dijaga dengan baik, komunitas kita, apa komunikasi kita di ruangan ini gitu. Itu aja dari saya. Saya nggak berlama-lama, teman-teman, supaya nggak kemalaman juga, karena ini kalau di WIB sudah 19.32, jadi ruangannya langsung saya serahkan ke Mas Agus. Silakan Mas Agus yang Oke. akan nemanin kita ngobrol-ngobrol di malam ini nih. Terima kasih Mbak Novi atas kesempatannya. Aduh, senang banget nih malam ini kita kembali lagi buat ngobrol-ngobrol ya. Ingat ya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak, kita ngobrol gitu ya, bukan mendengarkan presentasi saya, kemudian Bapak Ibu atau kakak-kakak jadi kayak pendengar gitu ya. Enggak. Jadi kalau nanti di tengah-tengah kita mau ngobrol, nanti saya juga kasih kesempatan buat kakak-kakak ini ngobrol ya. Jadi bukan kayak seminar terus ada yang menjelasin terus nanti dengar ada pertanyaan di sesi terakhir nggak gitu ya. Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Agustinus Tampu Bolon. Seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh Mbak Novi, ini sesi keempat ya, udah panjang sesinya tuh udah empat. Jadi setiap sesi itu 2 minggu, 2 minggu sekali. Jadi artinya kita betul-betul ingin serius membantu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang memang fokus banget ingin melibatkan permainan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Dan tadi Mbak Novi sudah sempat menyinggung sedikit bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Semuanya mungkin kalau memang kita mau apa membuat kelas kita menyenangkan. Nah, mumpung nih ini masih baru-baru nih kelasnya. Nah, kita sudah mulai kan mau bikin apa nih di kelas gitu. Setiap tahun selalu selalu sama kan bosen juga gitu ya. Jadi mana tahu nih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian udah berpikir bahwa kayaknya mau bikin sesuatu yang berbeda. Nah, pas banget malam ini ketemu nih gitu ya. Ada slide yang ada ngobrolin board game. Nah, mana tahu ya ini adalah kesempatan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau minta Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian coba absen dong di chat gitu ya. Ini datangnya dari negara mana aja ini atau dari kota mana gitu ya. Kita selalu ingin pengen tahu gitu. Ini dari mana Biasanya jauh-jauh. Itu tadi kan sudah ada yang dari tuh. Padang. Bener. Nah, coba teman-teman, Bapak Ibu sekalian, oh tuh kan ada yang dari Bengkulu, ada Kalimantan Tengah, tuh Kalimantan Tengah loh Mbak Novi. Iya, Wow, luar ada dari biasa loh. Dumai ya. Iya bener loh. Nah ini tuh Mbak Ada dari Ibu Jawa ada Bu Tengah Wida kalau dari nggak salah. Hmm, Sumatera Utara. Ibu, selamat datang. loh. Ibu Halo, atau Bapak? Bapak ya? Bapak Anggiat Sahat. coba ngomong dulu dong Selamat Mbak. datang dari Bapak Lampung atau Ibu Tengah. nih Mbak Agi Marul Oh, Maruli dari tua ini Lebak, pasti Bapak. Banten. Bapak pasti. Ya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak. Oh, Bapak tahu infonya dari mana ini Pak? Dari Sumatera Utara jauh banget. Iya, jauh sekali. Dari komunitas KBG. KGBN. Oh, iya, 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 iya. Oh, Baik. oke. Oh, sampai di sana ya, Pak ya. Wah, senang Benar, Bu. sekali. Oke, iya Oh, ya. luar biasa. Komunitas guru belajar emang luar biasa. Wah, terima kasih sudah bergabung Bapak. Ada juga ada Pak Agus juga Winarno dari mana ini Pak? Dari Bandung Pak. Agus Kuadrat jadi kita sama-sama. Ada Oke, dua Agus malam ini. pokoknya senang banget. Semoga Bapak Ibu bisa betah, bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Nah, kali ini saya ingin ngajak Bapak Ibu ngobrol gitu ya. Kita nggak akan mulai lagi dari awal karena ini sudah sesi keempat. Jadi kalau hal-hal yang Bapak Ibu mau tanya, mau tahu dari sesi 1, 2, 3 itu apa, Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube-nya Ludinara. Nah, malam ini sebenarnya kita mau ngobrolin tentang gimana caranya Bapak Ibu memadukan pembelajaran di dalam board game. Nah, board game itu seperti yang kita tahu ya mungkin Bapak Ibu banyak yang kenalnya monopoli ya, tapi saya ingin memperkenalkan nih ya ada yang baru nih Mbak Novi, aku baru bikin board game, mana tahu nih Bapak Ibu mau coba gitu ya, mau lihat apa saja sih yang harus dibuat. Dan saya berharap malam ini kita sudah mulai naik naik satu tahap. Artinya Bapak Ibu sudah milih topik apa yang akan mau dibikin board game. Kalau mau dibikin board game, coba pilih Bapak Ibu yang ada di sini mata pelajaran apa, kemudian kira-kira temanya mau apa dan apa namanya tujuan pembelajarannya apa atau dulu dikenalnya apa ya kompetensi dasar gitu ya atau eh, jadi apa nih yang mau dipilih gitu. Nah sekarang aku coba mau liatin satu kebetulan ini ada teman-teman Bapak Ibu dari Sumatera Utara. Aku tuh baru bikin satu board game Mbak Novi yang judulnya adalah tentang
Nah, ini dia. Apakah terlihat? Aman, udah terlihat. Nah, ini tuh aku tuh mau ngenalin sebuah board game Wow, yang mengenalkan tentang apa namanya tradisi orang Batak, suku Batak. Ya, tapi dari sisi eh, apa ya, misteri. Ya, jadi aku tuh bikin judulnya Misteri Si Gumuang. Si Gumuang ini ceritanya hantu, ya. Tapi saya ingin ajak pemainnya itu terlibat di dalamnya gitu. Kenapa saya ingin melibatkan mengangkat tema misteri si Gumuang ini? Karena saya ingin mengangkat sesuatu yang berbeda yang mungkin orang tidak pernah tahu gitu ya, budaya-budaya yang ada dan atau tradisi lokal gitu. Nah, kali ini saya ambil satu tentang judulnya adalah Misteri Si Gumuang. Nah, pertanyaan saya tidak akan muncul dulu kalau saya mau bikin board game, saya tidak akan muncul dulu dari yang namanya judul. Judul ini bisa nanti terakhir, tapi yang harus kita mau lakukan itu adalah apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan? Apa tujuan utamanya? Ya, jadi coba Bapak Ibu mulai malam ini coba cari-cari Bapak Ibu ngajar di mata pelajaran apa, kemudian coba Bapak Ibu pilih materi mana. Nah, ini karakteristik ya. Jadi mengenal karakteristik atau siswa kita itu seperti apa. Oh, anak-anak zaman sekarang senangnya main. Oke, berarti permainan bisa menjadi salah satu bagian. Kedua adalah coba pilih karakteristik mata pelajaran apa yang kira-kira tuh anak-anak susah banget untuk apa ya memahaminya gitu, susah untuk melakukan itu, ada nggak kira-kira gitu ya. Nah, coba itu dulu yang di awal, baru setelah itu Bapak Ibu em, nanti saya akan ajak untuk Bapak Ibu membuat ini yang disebut narasi. Nah, ini tuh yang disebut apa namanya cerita untuk membangun pengalaman si pemainnya gitu. Nah, di sini saya nulisnya gini Bapak Ibu ya, warga dihantui si Gumuang, roh jahat yang dikirim seseorang nih secara sengaja karena rasa iri dan dendam. Kemudian bantulah warga untuk mengusir si Gumuang itu, persembahkan sesajen terbaik dan selamatkan warga desa. Tapi hati-hati, si pengirim itu sebenarnya ada di antara para pemain. Nah, jadi ini dulu nih. Jadi kita sudah tahu nih, apa nih kita mau ngapain nih? Pemain ini disuruh ngapain gitu. Kemudian tujuannya apa? Nah, tujuannya itu ya berarti si pemainnya itu mau mengusir si hantu ini dan menemukan siapa sih sebenarnya pemiliknya melalui nanti ada fase-fase permainan. Itu dulu ya, sampai di sini aku mau coba tanya itu dulu deh. Di yang pertama ya, pertama saya nggak mau langsung jelasin semua karena nanti tipenya kayak presentasi. Kan kita di sini lagi nggak presentasi, tapi Bapak Ibu coba cari, ini tugas Bapak Ibu, udah malam-malam dikasih tugas gitu ya. Jadi coba Bapak Ibu malam ini, hari ini, sekarang detik ini juga, coba pilih satu mata pelajaran yang kalau mata pelajaran udah pasti mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh ya, maksudnya bab apa atau chapter mana di buku atau di materi yang Bapak Ibu tuh ngerasa anak-anak kayaknya sulit gitu. Nah, coba. Ada yang mau berbagi nggak kira-kira mata pelajaran apapun ya Bapak Ibu ya, karena kita mau nanti, oh Mas Iik ya, silakan boleh Mas Iik. Mas atau Bapak, boleh silakan Pak. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya oleh Pak Agustinus ya terkait Yes. mengenai Zoom kali ini, dan ini merupakan salah satu momen yang tepat gitu ya, karena hampir semua guru kita berada di tahun ajaran yang baru 2005, 2025 dan 2026 gitu ya, di mana persiapan kita itu harus matang. Jadi jangan sampai dalam waktu beberapa minggu ke depan kita nggak ngajar-ngajar karena bingung gitu ya. Terus bagaimana bagaimana anak bisa belajar dengan gembira, dengan lancar, baik, ya gitu. Jadi kita jangan dibingungkan dengan itu. Nah, terkait mapel yang saya ampuh, kebetulan mapel pendidikan Pancasila, Pak. Oh, Saya oke. di SMA atau tingkat SMA. Ya. Nah, saya pernah mencoba, maaf karena saya berada di sedikit kampung gitu ya, jadi nggak di kota besar gitu ya. Di karakter anaknya itu kadangkala dia itu pendiam gitu ya. Apakah Oke. diam itu karena dia tidak paham atau mungkin diam karakter dari awalnya gitu ya, pemalu lah gitu ya. Nah, saya kan bingung gitu Pak terkait mengenai menghadapi siswa yang kurang responsif terhadap
pembelajaran. Saya sering bertanya apakah ini hanya mapel saya saja atau mungkin mapel yang lain. Betul. Ternyata setelah saya tanya kepada rekan-rekan yang lain dengan testimoni ya, kepada yang lain, itu hampir sama gitu ya. Nah, saya mencoba membuat sebuah game gitu ya, atau mungkin kuis lah. Yes. Mapel PPKN, saya ingin memunculkan karakter anak mau untuk ngomong, minimal mau ngomong aja dulu. Mau Ya. ngomong apapun terserah, yang penting mau ngomong ada keberanian. Saya teringat dengan kuis dulu ya. Kuis tebak tebak seseorang lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan ballpoint gitu ya. Nah, ballpoint itu jangan sampai dipublikasikan ke anak. Jadi kita hanya memberikan clue-nya aja gitu. Oke. Contoh, apakah benda itu padat gitu ya. Yes. Nah, hanya menjawab iya dan tidak gitu. Jadi anak terus supaya, nah itu kira-kira efektif tidak untuk tingkat SMA, ini hanya memancing anak supaya bisa bertanya atau ngomong dulu lah kita dengan mengadakan kuis menebak itu gitu ya, sesuatu itu agar anak bisa punya semacam ya keberanian lah gitu ya. Nah, jadi kita menyimpan sesuatu, misalkan kita menyimpan ballpoint, jadi anak supaya menebak gitu ya. Kita hanya cukup menjawab iya dan tidak. Nah, di akhir nanti anak menyimpulkan kira-kira yang kita simpan itu apa gitu. Nah, apakah itu efektif atau tidak? Mungkin itu saja, Pak. Nanti ya saya sangat senang sekali kita inilah ruang diskusi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain juga ada pengalaman yang lain, kita sharing saja. Mungkin itu saja, Pak ya. Untuk sementara Oke, sekian. baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iik ya atas berbagi apa sih yang harus dilakukan gitu ya ataupun juga mungkin masalah atau tantangan yang dihadapi ketika berada di kelas. Nah, kebetulan memang Pak Iik saya juga mengajar PPKN, jadi kita sama ya. Jadi kita bisa nanti share. Nah, kalau memang masalah siswa itu adalah pendiam, dia tidak bisa misalnya bukan tidak bisa, sulit berkomunikasi, maka board game atau permainan yang Bapak Ibu harus ada satu tujuan untuk komunikasi. Jadi bukan sifatnya menghafal terus menghafal menjawab, enggak gitu. Tapi ada respon atau umpan balik yang diharapkan oleh temannya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu bikin game yang misalnya dia harus berhenti, kemudian dia harus misalnya memeragakan sesuatu, terus nanti temannya jawab, kemudian nanti dia juga tinggal bilang misal tidak, tidak, atau bagaimana gitu ya. Atau ya perlu ada satu yang intinya dia harus bisa berkomunikasi di situ atau bisa menjelaskan kepada temannya ketika dia harus ganti tempat dia yang bagian menjelaskan satu yang menjawab. Nah begitu terus aja sehingga nanti posisinya si anak ini dia mau tidak mau harus menjawab gitu. Nah jadi eh, ini kan kita memang spesifik berbicara tentang board game. Nah kalau memang berbicara tentang board game sebenarnya kayak tadi saya bilang ya, board game yang apapun board game yang dimainkan itu pasti akan ada komunikasi. Itulah keuntungan kalau kita main board game yang sifatnya duduk di atas meja, kemudian dia ada kayak monopoli, itu duduk kiri kanan, pasti semuanya itu akan ada interaksi, pasti. Kenapa? Karena akan membuka ruang dari bergilir kan. Pemain satu ke pemain dua, ke pemain tiga, pemain empat. Jadi ketika dia lempar dadu aja, itu ekspresi anak-anak kayak deg-degan gitu nomor berapa nih dia harus masuk ke nomor berapa gitu kan. Nah itu juga termasuk salah satu bagian dari proses dia nanti akan berkomunikasi. Nah itu ya Pak Ik ya. Jadi kalau teman Bapak Ibu semua yang ada di sini misalnya tujuannya adalah untuk mengevaluasi. Nah jadi dari mana Pak Agus saya bingung Pak Agus memilihnya dari mana. Pilih dari kata kompetensi dasar yang kita pilih itu apa di awal? Oh, menganalisis. Maka tujuan dari permainan itu adalah dia akan menganalisis. Anak-anak diminta menganalisis. Tapi kalau misalnya nanti kata kerja yang ada di depan itu adalah mengingat, maka gamenya adalah mengingat gitu kan. Jadi nggak Bapak Ibu kalau bisa memang dia sesuai dengan tujuan pembelajarannya jangan dinaikin 3 level atau 4 level. Jadi nanti anak-anak merasa kesulitan. Padahal kan bab yang diminta itu adalah eh, apa eh, standar katanya itu adalah hanya misalnya mengingat atau menjelaskan. Maka di dalam board game itu nanti dia akan ada aktivitas untuk menjelaskan. Nah, itu yang harus Bapak Ibu sambil memilih nih ya, sambil cari-cari. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Widya, nah dari Bengkulu ya.
ingin sekali, saya pengen banget bikin board game untuk ningkatin vocabulary. Ini berarti bahasa ya, bahasa Inggris berarti ya. Yang terkait dengan jurusan, misalnya jurusan listrik atau komputer. Mohon arahannya gimana bisa bikin board game-nya. Nah, kalau misalnya terkait dengan jurusan, misalnya jurusan listrik atau komputer, nah ini kan berarti ada istilah-istilah di dalam jurusan listrik itu yang mungkin sulit dipahami, ya. Nah, itu bisa dijadiin ke dalam bahasa, ya. Saya pernah bikin di dalam kelas, jadi siswa, ini saya duduk di belakang saya papan tulis, di belakang papan tulis, saya duduk di sini, siswa di depan sana. Jadi siswa yang lainnya satu lagi duduk di depan saya, tapi jaraknya jauh di belakang kelas lah ya. Tapi bukan di luar, tapi di dalam ya. Nah, jadi dia ngarahin tuh. Ada kata-kata di belakang yang tentang listrik misalnya, listrik. Nah, tapi pakai bahasa Inggris kan. Dia akan berusaha jawab nih. Saya jawab, saya nggak lihat, tapi temannya ngarahin. Tapi teman yang ngarahin itu dia nggak boleh pakai apa mulut. Mulut itu tidak boleh berucap, tapi dia hanya gerakan saja. Itu tuh seru banget. Kenapa? Karena dia ngarahin temannya untuk jawab listrik yang di belakang. Itu karena di sini tujuannya untuk meningkatkan vocabulary ya. Atau misalnya dia jadi memilih kata-kata mana yang harus dia ucapkan. Nah, ini bisa memancing atau meningkatkan apa namanya kemampuan anak dalam menambah vocabulary-nya. Nah, gitu. Paling itu ya Bu Widya ya. Tapi itu kalau itu sifatnya gamifikasi. Tapi kalau misalnya kalau Bapak Ibu juga ada apa ya, ada satu board game yang dia itu sebenarnya bisa untuk bahasa. Jadi kayak misalnya Scrabble, Scrabble juga kan itu bisa menambah ya Scrabble ya Bapak Ibu ya. Itu yang paling sederhana yang kita lihat di bahasa Inggris itu Scrabble. Jadi dia bisa cari makna kata, kemudian dia apa dari huruf-huruf disusun, benar nggak ya ini, benar nggak ini. Nah itu sebenarnya bisa, gitu ya. Jadi ada banyak alternatif yang bisa kita gunakan, gitu. Itu untuk Bu Widya coba nanti dikembangin. Tapi kembanginnya mungkin eh, sifatnya arahnya ke permainan ya informasi-informasinya tentang listrik ya tentang apa ya yang tema-temanya tentang itu gitu. Jangan lari dari tema yang itu sehingga anak-anak juga nanti menambah vocabulary mereka tentang hal-hal yang berbau dengan listrik ya dan lain-lain. Itu mungkin ya. Ada Pak Anggiat, benar ya Pak Anggiat ya, materi IPA dengan tema melihat karena cahaya. Ini kelas berapa ya Pak ya? Oh ini cahaya mendengar karena berbunyi buat jenjang pendidikan sekolah dasar. Bisakah diterapkan? Ya, Pak? Oke, saya mau minta Pak Anggiat boleh ngomong nggak? Biar lebih enak nih kayaknya ngobrol. Kalau Pak Anggiat bisa ngobrol nggak ya? Bapak bisa buka mikah, Pak Anggiat. Nah, biar kita sambil Izin ngobrol. Pak, kebetulan Oh, saya lagi mengemudi. oh, ya udah Pak, biarinlah Pak. Jangan, Pak. Ya, Jangan izin. Pak. Udah, Yo Pak ya, fokus lah Pak. izin. Hati-hati di jalan Pak, kalau kata Tulus ya. Hati-hati di jalan ya, Pak. Masih bisa pakai YouTube nanti. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anggiat ya. Jadi nanti Pak Anggiat bisa menyesuaikan juga. Ini kan untuk sekolah dasar. Oh ya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak di sekolah dasar, SMP dan SMA, itu Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Kalau untuk anak SMA, Bapak Ibu bikin monopoli, itu akan itu sangat mudah bagi mereka ya mereka sudah tahu tantangan-tantangannya seperti apa kemudian ular tangga itu yang paling umum dilakukan gitu nah kalau ini yang tadi saya bilang ya ini kan saya tuh tidak pakai ular tangga kalau yang tadi nih ini yang tadi saya bilang ini tuh saya tidak pakai ular tangga jadi ada hal lain di luar dari ular tangga yang saya bisa lakukan gitu nah ya ini tadi yang saya bilang ke Bu Widya ya, kalau ada istilah-istilah di dalam listrik yang anak-anak harus tahu, itu juga di dalam board game-nya bisa dijelaskan di sini istilah-istilahnya. Kemudian yang harus disiapkan apa? Misalnya, oh komponen-komponen permainannya. Oh, misalnya kartu listrik. Ya, misalnya tentang apa informasinya. Kalau saya kan di sini kartu rumah bolon gitu. Nah, kalau tadi Pak Anggiat gitu ya, untuk anak SD dengan tema saya tadi lupa. Nah, temanya adalah melihat karena cahaya, mendengar karena berbunyi. Nah, ini Bapak harus melihat lagi topik yang ada di dalamnya itu tujuannya apa? Anak-anak itu diminta ngapain? Dengan dia misalnya melihat karena cahaya, mendengar karena berbunyi. Ini tuh
maksudnya yang seperti apa. Kalau misalnya, oh, kalau di sini kan dia berarti melihat karena cahaya. Oh, berarti ada cahaya, ya kan? Sehingga kita bisa apa namanya bisa melihat. Maka ada fungsi cahaya di situ. Nah, bisa aja jadi kita menghadirkan kayak cerita bahwa mencari cahaya, ya, mencari kunang-kunang, ya kan gitu ya. Jadi kayak ayo mencari kunang-kunang. Jadi dari situ akan ada cerita nanti narasinya bahwa petualangan mencari kunang-kunang di hutan apa. Nah, gitu. Jadi dibuat dulu kayak misalnya ada rangkaian narasi ceritanya gitu. Nah, nanti dari narasi ceritanya itu, oh, kalau ada kata petualangan berarti ngapain? Ya udah jalan, mereka harus berpetualang kan. Nah, berpetualang itu maksudnya bisa dihadirkan dengan tantangan-tantangan. Oh, tantangan pertama kalau dia sifat cahayanya seperti ini, nah seperti apa gitu. Tapi untuk anak SD ya, Bapak ya. Jadi di dalam kartu-kartu itu nanti ada rahasia-rahasia yang harus dipecahkan oleh anak. Dia berpetualang pindah tempat ini menemukan apa. Oh, tempat ini dia berpindah ada apa. Mungkin masuk ke kerajaan kunang-kunang. Dia melihat ada kunang-kunang seperti ini. Nah, jadi itu kalau untuk anak-anak SD. Jadi cerita-cerita narasi yang sifatnya kayak dongeng gitu ya. Tapi anak belajar di dalamnya dibuat kartu-kartu itu ada informasi yang tersimpan sehingga nanti dia kayak ini kan kartu-kartunya tersimpan ada cerita tapi ini bukan untuk anak SD Bapak Ibu. Nah, kayak ini kartu warga, oh ada kartu leluhur. Nah, ini yang saya bilang ya di dalamnya itu ada informasi seperti oh peran dari roh leluhur itu apa. Nah, nanti di sini kunang-kunang atau apa ya sumber-sumber cahaya nanti datang ke negeri matahari. Nah, jadi ada berpetualang di negeri A misalnya gitu ya dibikin. Kemudian nanti masuk ke tantangan pertama, masuk ke kerajaan kunang-kunang. Nanti berpindah ke mana gitu. Jadi seru anak-anak tuh apakah akan bisa selesai satu satu pertemuan, Pak? Bisa jadi enggak. Jadi minggu depan lagi anak-anak udah nanya, Pak, minggu depan kita masuk ke kerajaan mana lagi? Rahasia gitu ya. Bisa jadi ke apa bulan atau cahaya atau apalah yang apa yang bisa ya bisa dirancang gitu ya atau negeri malam semuanya serba malam gitu dibikin rangkaian ceritanya jadi seru gitu anak-anak setiap pertemuan itu kayak kayak bukan belajar tapi secara tidak langsung mereka belajar gitu. Nah, ini juga ada mata pelajaran robotika dengan pemateri pemrograman dan sensor. Nah, Bapak Ibu, saran saya kalau memang Bapak Ibu mau benar-benar serius untuk membuat ini, Bapak Ibu harus betul-betul menjelaskan eh, tujuannya di sini. Jadi nggak bisa hanya dengan materi pemrograman dan sensor gitu ya, atau tentang cahaya, tapi ada kata kunci di situ. Anak-anak diminta menjelaskan fungsi cahaya, membuat apa. Nah, gitu. Jadi harus betul-betul spesifik. Karena apa? Karena kita akan tujuannya itu nanti berdasarkan dengan itu gitu. Nah, kemudian di sini ada Ibu Yayu juga ya, saya pernah buat board game Iko Mambo. Nah, ini makanan makanan apa? Boleh Bu curhat sedikit, Bu? Bu curhat dong gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Ini saya pernah buat board game itu waktu itu ikut lomba inovasi Astra Indonesia Cerdas tahun Oh, Ibu tahun berapa, Bu? 2016. 2000, aku ikut yang 2022 atau 2003? 2023. 2019 saya ikut 2019 lupa Ah, saya. 2016 saya ikut nulis terus anti korupsi. 2019 oh, saya waktu itu. Astra juga yang Astra saya ikut, Bu. Barang. Eh, saya Terus ikut yang gimana? waktu itu diadainnya di Sumatera Barat. Ah, iya di Padang betul, Bu. Dulu iya Di yang benar-benar. desa apa tuh waktu itu desa apa ya tempatnya jauh sih dari Iya, iya, Kota iya, Padang. betul, Mm-mm. betul, betul, betul. Desa Terus, Binaan Astra. Jadi Iko Mambo ini sebenarnya si ATM sih dari Keranjang Bolong. Jadi heeh, saya bawa nama Iko Mambo kan apa ya kearifan lokal, makanan-makanan yes, betul. Padang. Jadi di situ saya buat gambar-gambar di apa bidang daftar gitu. Saya Mm-mm. print kan, itu ada pilihan sate Padang, pokoknya makan-makan Padang. Jadi di Oke, awal ada bidak kayak permainan biasa ada bidak-bidaknya. iya. Ada 4 pilihan itu namanya udah uni kayak gitu lah saya buat dari karton. Terus anak-anak di awal aturan mainnya memilih dulu makanan kesukaannya. Misalnya dia pertama milih Hmm, sate. Yang satu misalnya milih rendang. Jadi pada saat sudah memilih, nanti kita main dadunya. Nanti kan jalan tuh. Kalau dia berhenti di makanan orang lain, nggak boleh diambil.
Jadi Oh, oke. kepemilikan. Jadi punya orang lain tidak boleh diambil. Jadi integritas kalau yang punya kita boleh kita ambil, tapi punya orang lain nggak boleh diambil. Nggak Sederhana boleh. sih. Cuman untuk konsep anak usia dini kan kita itu tidak boleh mengambil hak orang lain. Kalau sudah itu punya Betul. kita berarti itu aja. Itu sih sebenarnya. Jadi dia akan keliling dadu itu berhenti kalau dimakan berhenti di makanannya boleh diambilnya. Jadi sampai mengumpulkan 4 buah makanan yang ada sampai terkumpul. Ya betul ATM. Cuman makanannya nggak si Kumbi lagi Mas Saran. Makanannya itu makanan khas Sumatera Barat. Jadi pemenangnya adalah yang berhasil mengumpulkan makanannya. Itu sih. Oke, iya, 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 iya. ATM sih. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kan awalnya kita mulai dari situ dulu. Amati, Hmm. iya kan? Kalau kita Heeh. langsung tiba-tiba, semua juga siapapun yang membuat sesuatu itu pasti ada dia niru sesuatu. Nggak mungkin Mm-mm. murni betul-betul itu adalah karya dia. Tapi pasti dia juga akan mengolah semua informasi dan akhirnya jadi. Tapi paling Eh, tidak bagusnya Bu Yayu itu adalah Bu Yayu udah mau mencoba gitu kan? Bagus Sekalian gitu. mengenalkan ini makanan-makanan karena kan Makanan, mereka nggak betul. tahu nih makanan. Betul, betul. Kalau konsep yang dari KPK sendiri kan itu sedikit abstrak mereka kayak kartun Kumbi seperti apa. Kalau ini kan kita melihat mengenalkan pakaian adatnya. Jadi bida-bida itu ada gambar Oke. pakaian adatnya. Terus makanan-makanan yang ada di Sumatera Barat itu dikumpulkan di situ gitu. Itu Oke, sih konsepnya. bagus. Jadi ada kearifan Keren, Bu lokalnya. Yayu. Tepuk tangan dong untuk Bu Yayu ya. Oke, itu tadi pengalaman dari Bu Yayu. Nah, saya coba akan kasih perspektif lagi buat Bapak Ibu. Kalau yang memang belum, apa namanya, masih belum kayak misalnya, aduh, oh kira-kira mau ngembangin apa gitu ya. Nah, coba saya akan share di sini satu, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, apakah sudah terlihat? Udah aman, Nah, Mas Agus. ini ya terima kasih Mbak Novi. Nah, ini kan saya sebenarnya saya akan mulai ini muncul ini bikinnya dari oke, ntar ini suaranya saya harus oke biar nggak terlalu. Nah, ini Bapak Ibu ini adalah board game yang saya memang selalu apa namanya selalu jelaskan dengan sangat mudah aja sebenarnya. Jadi mudah artinya ini yang selalu saya ulang-ulang, saya selalu tonjolkan bahwa ini ada board game yang sederhana yang Bapak Ibu sebenarnya bisa desain juga nggak harus pakai kartu-kartu yang tadi kayak saya. Tapi ini bisa melalui PPT yang paling sederhana dan ini bisa dimainkan oleh berbagai satu kelas gitu ya bisa dimainkan. Ini untuk pelajaran PKN karena tadi saya bilang saya adalah PKN. Nah, pertama kali Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tuh harus mulai dari apa namanya tujuannya itu mau ngapain dulu gitu. Kalau di sini kan saya tujuannya anak-anak menganalisis kasus. Nah, jadi ada tujuan di situ tuh menganalisis kasus. Jadi saya langsung berpikir, oke, kalau dia tujuannya menganalisis kasus, berarti harus ada kasus dong. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi karena tujuannya adalah menganalisis kasus, maka saya minta anak-anak ada kasus, mereka dapat informasinya, terus mereka analisis. Tapi nggak akan seru kalau cuma menganalisis kasus begitu. Tapi mereka diminta untuk ada kasus, kasih solusinya dong. Tapi, nah, ada tapinya lagi. Ketika menganalisis kasus dan memberikan solusi, kelompok yang lain itu solusinya bisa beda-beda dan mereka harus memenangkan kasus itu. Kalau misalnya siapa yang memenangkan kasus itu dengan solusi terbaik, maka mereka adalah pemenangnya. Nah, ini dulu saya bikin untuk mengikuti lomba guru inspiratif tahun 2021 ya. Dan ini nah ini yang tadi saya bilang dari tujuan yang saya pilih, kemudian tolong Bapak Ibu buatkan narasinya. Ayo jelajah Kota Bandung, atasi masalahnya. Ingat ini materi kan sebenarnya. Atasi masalahnya dengan solusi kreatifmu. Dukung siapa? Dukung pemerintah untuk wujudkan. Nah, saya ambil visi misinya Bandung cerdas dan tangguh. Nah, ini juga sama kalau Bapak Ibu tadi misalnya mau mengangkat tentang robotik, ya apa? Robotiknya apa dulu nih kan banyak ya robotik robotik itu banyak dan luas jadi apa yang disesuaikan dengan materi pelajaran Bapak Ibu jangan langsung tiba-tiba robotik jadi akhirnya bingung gitu tapi diperkecil atau dibuat spesifik apa yang mau dibuat gitu. Nah kemudian Bapak Ibu prinsip-prinsipnya bermainnya seperti apa yang mau dibikin di situ ya. Kemudian ini nanti cara mainnya seperti apa. Nah, gitu. Ini dulu, ini dulu. Kemudian
Nanti baru kita bisa lari, oh di dalam ini nanti ya, ini kita langsung ke ininya aja. Ini nanti penilaiannya. Ini nanti lebih spesifik lagi Bapak Ibu kalau ini. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir bahwa membuatnya itu mudah kok, nggak susah gitu. Jadi nggak usah berpikir bahwa akan susah banget. Enggak, ini saya bikin pakai PPT doang. Gitu. Nah, ini kalau saya klik paster, nih, muncul ada kasus di sini. Tapi kan saya nggak mungkin munculin hanya ini doang. Oh, bisa jadi ini macet atau apa karena ada apa gitu. Tapi saya dukung dari informasi berupa video yang mereka bisa scan di sini, kemudian mereka bisa apa namanya bisa menggunakan perangkat digital gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya ribet nggak bisa pakai digital, Bapak Ibu bisa pakai apa tampilin di apa misalnya kartu, pakai kartu dikasih dibagi grup, langsung aja kartunya dibagi satu-satu, kasusnya apa mereka baca, kasih waktu 5 menit mereka analisis, ngobrol, diskusi, ya kan? Nah, tapi diskusinya ini Bapak Ibu jangan minta hanya anak itu lagi, itu lagi, itu lagi yang ngomong. Jangan. Tapi Bapak Ibu yang minta oh si A dulu, nanti habis itu si B, si C, si D. Nah, jadi ada giliran-gilirannya sehingga semua punya kesempatan bertanggung jawab dengan kelompoknya. Nah, sampai di sini ada Bapak Ibu mau tanya dulu nggak? Atau yang mau share, saya udah punya ini nih, kemudian saya mau bikin ini gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ngobrol dulu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang Karena mau kita mau share. ngobrol di sini ya, jadi ngobrol berbagi pengalaman. Silakan. Kayaknya Ada yang belum mau ada kayaknya Mas atau Agus. ada yang sudah nawarin ya, maksudnya nawarin, oh Pak Agus saya punya di sini materinya, tapi tujuannya itu ini, gitu. Silakan Bapak Ibu dengan senang hati. Biar nanti setelah dari sini dan pertemuan berikutnya kita jadi punya, Pak Agus enak nih, saya sudah punya ini, saya harus kemana lagi nih habis itu, gitu kan? Itu seru sih sebenarnya. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau share mungkin? Biasanya harusnya ada ya, karena atau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh. Silakan Bapak Ibu boleh buka mic-nya. Kalau Nggak yang apa-apa bisa Bapak buka Ibu. mic-nya bisa langsung buka mic-nya aja. Kalau ada yang mau di-sharing. Betul. Kalau memang Atau, belum ada, hmm, Mas Agus berarti harus cerita lagi. betul. Boleh kita kasih dulu jeda. Izin Bu, Pak. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Anggiat. Saya sangat tertarik Cek tadi cek, dengan silakan. pemaparan Pak Agus Pinus tentang pemaparan bagaimana penerapannya untuk jenjang SD. Tadi ada pemaparan di mana kita melihat anak-anak untuk mengajak anak-anak, maksud saya mengajak anak-anak untuk melihat cahaya itu seperti permainan kegiatan untuk melihat kunang-kunang. Nah, yang menjadi kendala dalam pemikiran saya ini kan kegiatannya dalam pembelajaran dalam kelas, Pak. Nah, jadi kalau kita Betul. bawakan ke dalam aksi nyata untuk anak-anak melihat kunang-kunang, mereka tidak akan dapat membayangkan permainan itu, Pak. Gimana solusinya, Pak? Oke, ya ini pertanyaannya bagus ya Pak ya. Jadi bagaimana ketika permainan itu dapat dibuat seperti tadi kayak nyata? Nah tadi Pak, ini yang tadi saya bilang, saya akan share ulang ya. Kalau ini nih yang saya share ulang. Jadi Pak, ini kan dulu waktu zaman pandemi sebenarnya. Ini muncul ide ini dulu zaman pandemi. Anak-anak itu tuh tidak ada juga di siswa saya dulu tidak belum belum ada yang pernah tahu Bandung, ya kan? Nah, saya susah. Nggak mungkin saya hanya kasih gambar gini untuk membayangkan ya. Kalaupun gambar kunang-kunang, tapi Bapak bisa bantu melalui video. Jadi misalnya gini, dalam satu kelas, Bapak bisa menyusun ada misalnya satu meja dibuat, satu satu meja atau dua meja, kemudian nanti di dalam itu ada sekitar ya 5 atau berapa meja yang anak-anak itu harus berkeliling ke meja-meja itu untuk menemukan atau berpetualang menemukan rahasia di balik apa namanya negeri kunang-kunang gitulah intinya ya. Nanti dia samperin nih meja satu. Meja satu bisa jadi Bapak sudah menyiapkan laptop di situ yang sudah ada video tentang kunang-kunang gitu ya. Jadi nggak harus misalnya dia
karena ini kan kita media ya. Ingat Bapak Ibu, board game atau apapun yang Bapak Ibu gunakan di dalam kelas, baik video atau apapun, itu sifatnya media. Jadi dia mengantarkan anak-anak. Karena tugas atau fungsi media pembelajaran itu adalah membantu mengantarkan materi atau informasi kepada anak-anak agar dia mudah mengkomunikasikannya. Nah, gitu. Sehingga Bapak bisa meletakkan laptop Bapak di situ, anak-anak nanti tiga kelompok disuruh menyebar di sini, di sini, di sini. Nah, lihat yang kelompok satu dia akan melihat kunang-kunang. Yang satu melihat benda yang lain. Ya, mungkin yang seperti itu ya, Pak ya. Jadi harus memang tapi ingat kunang-kunangnya ya betul-betul yang ada gambar kunang-kunang ya Pak ya. Jadi betul-betul visualnya adalah kunang-kunang gitu. Jadi yang betul-betul fakta yang nyata sehingga anak-anak tidak hanya tergambar saja gitu. Nah, mungkin yang di berikutnya hanya pakai kartu aja. Nah, jadi ada nanti ada visualnya anak-anak itu dia menangkap dari versi yang nyata yang dia bisa lihat dari versi video kan nggak mungkin kita nangkap kunang-kunang ya Pak malam-malam terus dimasukin ke dalam apa namanya eh, apa toples gitu ya saya jadi ingat di novelnya apa sih namanya itu ada anak kecil yang dia tugas di sekolahnya anak kecil itu ditugas melihat kunang-kunang di malam hari itu ada novelnya ya. Nah itu saya suka baca novel-novel pendidikan seperti itu gitu. Nah jadi bisa seperti itu Pak Anggiat ya. Itu cara kita untuk meramu kelas jadi bisa lebih menyenangkan gitu. Jadi Terima oh, kasih Pak untuk gitu. Bisa petunjuknya Pak. betul. Ya, jadi nanti Bapak bikin kartu-kartu. Nah, kartu-kartu ini isinya tentang informasi-informasi yang tadi. Tinggal nanti Bapak membagi uh, ada ada 12 kartu yang misalnya berkaitan dengan di meja satu. Ada 5 kartu di meja dua. Nah, jadi beda-beda, Pak. Jadi mungkin terkumpul bisa 20 kartu. Nah, tapi di situ ada tantangannya beda-beda tuh. Nah, siapa nih anak-anak di kelas yang bisa mengumpulkan ya fungsi-fungsi dari cahaya misalnya gitu ya dari atau benda-benda yang berkaitan dengan yang menghasilkan cahaya. Hadirkan beberapa hewan-hewan gitu ya. Ikuti perjalanannya dari pertama start dulu di awal, nanti dia kemana kemana melangkah kemana. Nah itu bisa tuh kelas bisa dijadikan laboratorium bermain gitu. Jadi nggak harus harus pakai board game yang di atas meja ya. Tapi kalau board game di atas meja bisa juga gitu. Kalau mau dibikin seperti itu gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau ada yang mau share gitu. Saya udah punya nih Pak Agus judul apa tujuan pembelajarannya apa. Saya mau bikin ini gitu. Boleh banget nanti kita bikin konsepnya. Itu saya malah lebih senang yang seperti itu. Ada yang sudah, oh ada yang angkat tangannya. Oh Bu Cynthia atau Mbak Cynthia. Halo, selamat malam Pak Agus. Halo, selamat malam Mbak. Iya Pak, mungkin pertanyaan saya lebih ke hal yang teknis ya Pak ya. Kalau Yes. misalnya dari kemarin, dari 2 minggu lalu kan saya sempat lihat board game Bandung ini ya Pak. Ya sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama adalah, ini hal-hal teknis mungkin ya Pak ya. Yap. Untuk designing board game ini, itu apakah dari pengalaman Pak Agus sendiri ada tim kreatif sendiri atau mungkin Pak Agus sendiri yang ngedesigning atau mungkin tadi juga yang saya lihat yang board game pertama itu bagus banget gambarnya. Nah itu lebih ke teknis itu sih Pak. Terus yang kedua adalah sebenarnya dari sesi 2 minggu lalu tuh saya coba cari nih Pak untuk board game untuk pembelajaran anak di kelas gitu. Nah tapi saya tidak menemukan mungkin belum ya. Jadi saya belum menemukan poolnya nih. Jadi saya belum menemukan pool di mana teman-teman guru di situ sama-sama yang mungkin memproduksi si board game ini untuk berbagi gitu. Mau itu berbayar maupun itu gratis gitu sih Pak. Itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Pertanyaan yang kedua mungkin nanti dibantu Ledenara ya akan menyediakan platform yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru gitu ya untuk nanti atau Bapak Ibu sendiri bikin terus nanti dihaki dulu misalnya gitu ya nanti baru dimasukkan kemana gitu. Nah itu harus memang ada komunitasnya ya. Bu Cynthia. Yang kedua yang pertama saya coba ada beberapa desain yang satu coba ya. Sebenarnya untuk desain sendiri, Bapak Ibu, ini tuh saya nih, Bapak Ibu ya, ini saya coba ya. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, ini saya coba ngedit pakai ini. Nah, ini nih, lihat Bapak Ibu. Ini tuh
sebenarnya ambil dari satu gambar yang dia dipotong aja pakai ini, nih pakai crop, dia tinggal diambil. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini tuh dia sebenarnya ada kelanjutannya lagi nih gambarnya. Nah, jadi saya hanya ambil di part tertentu yang menurut saya bagus, tapi ini saya udah izin dulu ya sama orang yang punya gambar ini karena saya cari di internet, terus saya menurut saya bagus, ya udah saya langsung ambil, tapi saya izin dulu sama orangnya, gitu. Karena ini bukan untuk komersil saya, bukan, tapi ini untuk edukasi di kelas. Dan saya bilang ini untuk edukasi di kelas. Nah, jadi ini saya hanya main yang biasa aja sih, Mbak. Kalau yang ini ya, yang PPT ini. Jadi saya hanya pakai PPT biasa. Karena saya menyadari bahwa saya terbatas untuk mendesain ini gitu. Jadi saya hanya pakai ini doang gitu. Nah, gitu ya. Nah, tinggal nanti dari sisi apa namanya? Nah, ini kan sudah. Nah, saya tinggal nambahin aja. Tapi ingat Bapak Ibu, prinsip dalam sebuah desain itu dia harus harus tidak apa namanya? Bukan harus ya. Dia warnanya harus konsisten. Kalau dia dari awal hanya pakai biru, biru, kemudian putih, kuning, ya ke belakangnya harus itu terus. Jadi jangan berganti. Nah, lihat Bapak Ibu, saya nggak kalau ada pun warna lain ini hanya untuk beberapa doang gitu. Nah, lihat. Nih, saya konsisten warnanya tetap sama nih lihat. Jadi eye catchingnya tuh dapat gitu ya, maksudnya dilihatnya tuh enak gitu karena apa kita bermain di sini. Nah, ini juga sama. Ini lihat Bapak Ibu, kalau ini saya geser-geser, ini saya ambil peta Bandung yang memang tidak ada apa-apanya, saya tinggal taruh, ambil yang ini kan bisa nih dari Google juga ada ini, saya tinggal letakin, saya tinggal susun gitu ya. Nah, ini saya mau gerak, saya ini semakin dia berwarna semakin bagus Bapak Ibu. Tinggal nanti di sini, tinggal, nah ini, lihat, ini saya bisa pindah-pindah ini, gitu Bu Cynthia. Ini untuk yang ini ya, untuk yang sifatnya seperti ini ya, yang sederhana. Ini menurut saya bukan sederhana karena saya, jago, Pak Agus, mau ini dibilang sederhana, enggak gitu. Tapi ini maksudnya yang paling sederhana menurut saya yang bisa dilakukan oleh kita Bapak Ibu guru gitu. Karena kita PowerPoint itu paling sederhana. Atau mungkin ada platform lain yang mungkin nanti sebenarnya Ludinara sudah juga apa buat ada beberapa game yang bisa Bapak Ibu akses juga sebenarnya ya. Nanti bisa di-share oleh Mbak Novi atau mungkin teman-teman dari webinar. Nah, kalau yang tadi, nah ini pertanyaan yang berikutnya ada kaitannya dengan desain gitu ya. Kalau ini saya stop sebentar, saya share yang tadi ya. Oke, saya share. Oke, ini dia, saya share ini. Nah, kalau yang ini tadi Mbak Cynthia, Cynthia lihat di bawah nama saya ada nama siapa? Ada nama siswa saya. Jadi saya meminta tolong dia ya untuk membantu karena dia jurusan desain sehingga dia juga tertantang gitu. Oke Pak, saya juga coba ya sebelum saya kuliah kan saya nggak ngapa-ngapain nih 3 bulan gitu. Yuk Pak bikin apa gitu. Wah udah saya ajak nih karena dia jago ya udah dia bikin no. Namanya Jocelyn gitu. Nah ini Mbak Cynthia ya. Nah ini gambar-gambar ini dia bikin sendiri gitu. Dan ini dia yang tapi ada kolaborasi dengan saya maunya di game ini apa gitu. Saya pengen ada ornamen-ornamen Bataknya dengan apa Gorga ya, ini namanya Gorga. Kemudian saya mau juga di rumah adatnya ada seperti ini, rumah adat Bolon. Kemudian saya juga mau ada kartu yang dia seperti roh, kemudian ini ada datu, ya gitu-gitulah ya Mbak ya. Atau si Gemuang hantunya, tapi saya maunya gini gitu. Awalnya dia nggak gitu, tapi saya maunya gitu. Jadi ada kolaborasi dengan siswa. Kemudian ini hasil-hasil panen, hasil sesajen untuk persembahannya. Nah ini semua desain-desain ini dia yang bikin. Nah kalau disuruh Pak Agus yang bikin, saya angkat tangan dulu deh gitu ya. Karena saya nggak jago gitu. Gitu. Atau ada hama gitu ya. Ini semua dia yang bikin, tapi saya yang koreksi untuk yang ini. Jadi semua ini saya juga yang bantu untuk bikin konsepnya seperti apa. Gitu deh, Mbak Mbak Cynthia tadi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak Cynthia? Nggak ada, Pak. Terima kasih Ya, banyak, Pak. semoga terbantu ya Mbak Cynthia ya. Ya, Pasti ya, di ini juga banyak kok yang di apa sih namanya? Canva juga bisa kan yang paling udah sering dilihat gitu. Oke, malam ini kita sampai 30 orang loh di sini. Banyak banget ini Mbak Novi, sumpah ini banyak banget. Biasanya kita sampai cuma 20, ini rame banget. Iya, Oke, malam ada ini ramai banget. ya benar, rame banget. Ini ada Mbak Ogi. Nah, Mbak Ogi mau ngomong nggak Mbak? Oh tuh katanya izin bantu jawab pertanyaan kedua untuk saat ini memang
Silakan nih Mbak Ogi. Tuh, Mbak Ogi udah bilang ya Bapak Ibu di situ. Untuk saat ini memang belum ada desainer atau publisher ya board game atau card game khusus edukasi dengan jumlah produk yang banyak. Jadi sampai saat ini memang pool atau web yang memuat katalog game. Ya, oh maafkan saya sedang bicara. Oke, siap Mbak Ogi. Ya, jadi memang belum ada ya, tapi saya itu puji Tuhannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ada 4 bab di kelas 12 itu saya punya semua board gamenya. Jadi board game, jadi anak-anak tuh setiap mau masuk bab baru mereka, wah Pak Agus board game apa lagi penasaran gitu ya di bab 3 punya lagi bab 4 punya juga gitu. Jadi mereka selalu penasaran. Tapi kalau misalnya nggak board game, pasti misalnya bikin konferensi, sidang, simulasi MUN, model United Nation. Jadi anak-anak tuh kayak saya ajak aja gitu, ajak bikin pemilu kecil-kecilan atau debat gitu. Jadi banyak simulasinya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi bisa, yang penting mereka happy di kelas dengan gamification atau game based learning yang sederhana, tapi membuat anak-anak itu menarik di kelas atau betah di kelas. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi. Nah, ini kita tanyanya yang sudah punya. Mungkin ada yang mau, Mbak Cynthia lagi boleh, silahkan. Oke, Pak, mungkin saya nanya satu lagi ya Pak ya. Ya. Sorry baru tadi tercetus. Nah, tadi Bapak kan mention bahwa untuk setiap babnya bahkan Bapak sudah mempersiapkan untuk board game yang untuk anak-anak. Nah, kalau boleh tahu Bapak pernah nggak sih untuk membuat board game ini dari AI dengan bantuan AI maksud saya gitu. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Memang saya pasti kepikiran gitu ya, dan saya pernah dari AI itu juga sempat kepikiran. Cuman kadang-kadang saya tadi yang saya bilang Bu Cynthia, saya termasuk yang membuat teknologinya itu jadul gitu ya, sehingga akhirnya saya terbatas dengan itu. Nah, daripada saya selalu memikirkan hal-hal yang membuat keterbatasan saya, jadi saya akhirnya membuat yang paling sederhana ya. Karena nanti ada tantangannya dari yang AI ataupun juga yang board game yang sifatnya kartu atau yang tadi juga gitu. Semuanya itu masing-masing punya tantangannya. Nah, di sini coba kita minta ada Mas Sahlan ya mau berbagi. Silakan. Nggak berbagi juga Mas Agus. Apa? Saya justru Jangan bertanya ya Mas. Anti justru bertanya bukan kalau Mas bertanya. Sahlan. Ini seru banget karena pertemuan keempat saya kan 1-2 nggak ikut ya, 3 kemarin ikut terus melihat video YouTube-nya dan memang belajar buat bukan belajar membuat permainan tapi bagaimana pembelajaran itu bisa semenyenangkan bermain gitu kan. Saya merasa bahwa metode Mas Agus ini sebagai guru PKN yang begitu memuatkan sesuatu hal yang berkaitan PKN itu kayak membosankan gitu Mas Agus kalau buat anak pelajar dulu ya. Ya. Kita tahu persis ketika gurunya sudah bilang baca buku ini, apalagi baca bukunya tidak bergambar, itu udah mulai pusing gitu kan, stres. Dan ketika diajak bermain, tentu kita seperti seolah-olah kembali ke masa lalu dan terlibat dalam masa ya entah itu memahami sejarah, memahami budaya, memahami kearifan lokal atau nilai-nilai lah yang berkaitan dengan keluarga negara atau Pancasila. Nah, ini juga tadi Mbak Yayuk sempat menyinggung ya, kita itu memang kalau ya memang sebenarnya ini entah itu kurikulumnya dari teman-teman Kumara dan Bodenara juga, istilah ATM itu sudah makanan sehari-hari teman-teman penyuluh gitu. Amati tiru modifikasi dari 13 board game anti korupsi dan integritas yang dibantu oleh Kumara. Bodenara juga memberikan kita penguatan. Dari komunitas obat manjur itu kadang kita melihat selama ini, apalagi pada saat pandemi, Mas Agus. Ingat persis waktu itu sama GIZ ada kuartet sahabat pemberani di saat pandemi itu dimodifikasi ya Mbak Novi ya. Dan waktu itu ada sedikit tantangan yang dibuat supaya di rumah pun bisa berintegritas kita melakukan kegiatan dan sikap sehari-hari itu dimulai dari rumah. Yang saat itu dalam kondisi work from home, kita pun integrity from home waktu itu gitulah kurang lebih. Dan apa yang mungkin bisa diajak, tadi beberapa pertanyaan atau pengayaan, seolah-olah kayaknya pembelajaran itu sulit ya dibuat menjadi permainan atau diajak orang untuk semenyenangkan bermain. Ternyata tidak Kak, saya bersama Kak Yayuk ini mengikuti hampir 2 bulan ya Kak Yayuk ya, kita mengikuti bootcamp Gerakan Komunitas Bermain Tanpa Gadget.
Di sana itu permainan itu tidak hanya board game kan Kak, ada beberapa permainan termasuk tradisional, ya pokoknya permainan yang tidak bergantung dengan penggunaan digital. Ya beberapa juga pro kontra sih, ada yang mengatakan lah kok nggak boleh menggunakan digital atau gadget gitu kan. Bukannya justru di era sekarang kita harusnya melek gadget gitu kan. Tapi setelah kami coba pelajari, kemarin itu main ke Perpusnas Kak. Kan saya sama Mas Irfandi itu sempat ketemuan. Di sana ternyata itu ada buku peninggalan dari entah itu peninggalan Belanda yang mengumpulkan atau orang Indonesia yang sudah memang menjadi kearifan lokal, permainan anak untuk laki-laki, permainan anak untuk perempuan. Dan itu berbasis tradisional. Mungkin Kak Agus pernah baca bukunya. Dobleman, mungkin pernah baca ya Kak Agus ya. Dan nanti aku coba berbagi lah di kolom chat ini detailnya. Karena ternyata Perpusnas itu beberapa buku yang sudah tua, terus di-scan dan di rescript kayak semacam deskripsi lagi, dibuat supaya bisa dibagi dalam bentuk PDF. Itu menarik dan banyak ternyata permainan senusantara ini yang bisa kita ambil nilai-nilainya dan kita terapkan ke sekolah ataupun di rumah bahkan. Dan itu sebelum saya terjun ke sekolah sama anak saya, kan anak saya masih 2 tahun 7 bulan, saya lakukan ternyata seru. Jadi tidak perlu bingung gitu ketika tadi kayak mau pakai AI, mau buat permainan yang rumit. Yang penting kita paham substansinya atau kontennya ya, kata Mas Agus kemarin, apa pesan atau hal yang ingin didapatkan dari si siswa atau anak-anak. Ketika kita bisa mengemas itu dengan mudah, menyampaikan dengan baik, secara tidak langsung mereka akan reflektif, mereka akan terlibat sebagaimana permainan yang sudah kita buat rules-nya. Sehingga nanti roles-nya mereka, peran mereka pun bisa terlibat aktif, istilahnya partisipatif gitu Kak. Dan itu sesederhana ini loh Kak. Mungkin kalau Kak Agus atau Kak Novi dan teman-teman semua di sini pernah tahu Gobak Sodor gitu ya, permainan. Ya, Itu dilakukan sama anak-anak di kampung yang awalnya gitu kan, rumah saya ini kampung ya Kak ya, di Kabupaten Bogor, agak sedikit pegunungan. Anak-anak sini tuh kan awalnya mereka sering main HP, tapi setelah kita ajak kayak gitu, tiap hari jadinya depan rumah bikin aktivitas dan akhirnya mereka lupa dengan gadgetnya dan sepertinya justru gadgetnya dipakai untuk bikin konten, di videoin aktivitas bermain mereka dan jadi asik gitu loh Kak. Dan menurut saya sih obrolan game malam ini tuh jadi saya nggak susah lagi tuh Kak. Kemarin kan waktu pertemuan ketiga kayak mau buat permainan yang kontennya berkaitan dengan kayak HAM, agar orang ketika membahas HAM itu bukan sesuatu hal yang memberatkan, tapi mudah gitu terlibat. Dan selama ini kalau melihat dari begitu banyaknya tools ataupun yang sudah dikembangkan secara internasional maupun nasional, ya di KPK sendiri pun memang kita selalu amati tiru modifikasi, dan ketika kita menerapkan siapa kelompok sasaran, memang yang menjadi PR itu Kak Agus, apa ya Kak? Ini mudah-mudahan bisa dijadikan pencerahan ya Kak, bukan bertanya lagi-lagi. Konsistensi nih untuk mengajak yang mungkin di luar dari circle. Misalkan kita bukan penyuluh gitu kan kayak. Ya. Kayak guru atau ini udah minder duluan. Oke. Lagi main Lego. Oke. Bentar ya. Mungkin gitu dulu Kak, sementara ntar saya mau ngobrol sama anak saya dulu. Siap. Nanti tuh Mas Atrio udah nanyain buku apa yang bisa dibaca tadi Kak Sahla katanya. Ya nanti di-share katanya oleh Mas Sahlan ya, bukunya, judulnya. Itu ada permainan untuk laki-laki dan permainan untuk anak perempuan gitu ya, berkaitan dengan itu. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya, jadi tadi yang melanjutkan lagi apa yang tadi bilang oleh Mas Sahlan, jadi ketika Bapak Ibu mau merancang sebuah board game, usahakan Bapak Ibu itu mengaitkan betul-betul dengan materinya. Kalau memang ini mau digunakan untuk materi di kelas. Nah, kadang-kadang yang susah itu adalah Bapak Ibu udah takut dulu gitu karena terlalu banyak yang mau dipikirkan. Tapi Bapak Ibu ambil satu topik, kemudian Bapak Ibu kemas. Kalau tadi misalnya berbicara tentang anak-anak diminta untuk menghitung jarak dari jarak, waktu, dan kecepatan dan lain-lain ini untuk pelajaran kimia gitu ya, pelajaran fisika ya gitu ya. Nah, kemudian itu anak-anak disuruh ngapain gitu. Bagaimana cara mereka untuk memahami itu dalam bentuk cerita? Ya, Bapak Ibu ibaratkan ada satu petak yang
isinya kotak-kotak kotak-kotak, kemudian nanti, aduh saya pengen dibikin praktiknya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa coba ya, saya buka Word dulu. Jadi Bapak Ibu saya akan ajak untuk merancang secara langsung deh, gitu ya. Jadi nanti pulang dari sini, oh bisa coba gitu praktekin di rumah gitu ya. Kira-kira seperti apa? Saya coba ambil yang paling sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya buka Word dulu. Oke, takutnya kalau ngomong doang aja kita nggak ini gitu. Nah ini nih seperti ini Bapak Ibu. Mungkin semoga terlihat ya. Terlihat ya Word-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ya saya coba ya merancang satu board game yang sederhana, yang mungkin nah, Di ya, aku suaranya Mas Agus lagi putus-putus kayaknya ya. Iya Mbak Novi kayaknya putus-putus ya. Mas Agus. Kalau Atika boleh lah, gitu ya. Hujan ini Oh, cuaca. ya udah saya matiin videonya aja ya. Cek cek, apakah terdengar? Suaranya udah oke Mas. Apakah terdengar suara saya? Oh, oke ya udah saya tanpa video coba rancang seperti ini, misalnya ada beberapa kotak. Ini saya ajak untuk menata membuat, ini bukan monopoli uh, ular tangga, tapi ini yang terjadi gitu ya. Oke, ini saya bikin seperti ini. Oke, saya tambahin lagi deh. Jadi ini. Jadi saya mau bikin board game bisa aja seperti ini nih Bapak. Ini yang skalanya besarnya, insert lagi misalnya ada gambar rumah-rumah gitu ya. Rumah A, ini nih. Kita ambil ibaratnya ini. Nah, ini. Ya, ini saya ibaratkan ini ada rumah ya. Saya copy paste banyak gitu ya. Nah, ini saya akan bikin seperti ini ya. Ini ada rumah sih. Nah, oke. Tuh, kemudian ya saya ambil ada beberapa rumah. Oke, ada tambahin lagi deh. Nah, ini. Oke, saya tambahin di sini ada beberapa rumah. Nah, oke. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Ya, ada saya tambahkan beberapa ini baratnya rumah. Tapi saya juga tambahkan ada misalnya di sini saya memasukkan ada rumah sakit misalnya. Di sini ada rumah sakit, warnanya saya bikin warna biru. Tema-tema kesehatan misalnya warna biru. Nah, ini. Nah, saya coba ya. Ambil rumah sakit dalam satu wilayah itu warung juga. Nah, silakan tambahin lah sesuka dengan Bapak Ibu ya. Nah, nanti startnya Bapak Ibu misalnya startnya bikin dulu nih satu startnya mungkin kita mulai dari sini misalnya ya startnya. Ini pilihnya mereka di sini nih rumah langkah kemana langkah ke sini boleh ke sini boleh gini tapi hati-hati di sini tuh ada rumah yang nggak boleh dimasukin gitu ada hati-hati jadi di dalam pernah gitu ada tantangannya juga mereka melangkah itu nggak asas nah berhenti di misalnya saya kasih lagi sorry ada gimana ya saya misalnya bikin ada angka satu di sini satu di sini saya akan buatnya besar. Nah, ini satu ini untuk pelajaran fisika mungkin ya atau matematika gitu. Oke, ini misalnya nah, satu ini dua misalnya gitu ya. Anak-anak boleh, misalnya dia mau ke nomor berapa juga boleh. Ini misalnya dua, nah, dua tapi warnanya ini dua.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tapi terserah dia boleh melangkah kemana. Ketika dia masuk dan memilih rumah ini, nanti ada kartu rumah. Kartu rumah itu nanti ada orang. Jika Agus, si Agus ingin pergi ke rumah si Agus ingin pergi ke rumah ini dengan sepeda. Soal fisik, soal matematika atau soal fisika, boleh pergi ke rumah si B ini dengan menggunakan Mas Agus suaranya hilang sekarang. ngitung atau apa. Jadi dibuat game. Nah, tapi sampai di rumah dia boleh ngambil satu kartu bonus misalnya. Jadi bisa seperti oh oke. Apakah sekarang terdengar? Sekarang udah bagus. Apa tadi agak Cek. sekarang udah oke, Mas. Tadi Oh memang oke. agak apa namanya nggak kedengeran, terus kedengeran lagi gitu, nggak berubah-berubah. Oh oke. Iya nggak Ya di apa-apa, Mas. sini hujan ya Mbak Novi. Hujannya Harap terus ya, Mas. dimaklumi. Iya iya iya. Eh, Iya. udah sih, cuman kenapa nggak tahu tuh. Sekarang Ya, sudah oke lagi ini. oke, ya, terima kasih Mbak Novi udah diingetin. Jadi, Bapak Ibu bisa nih. Jadi di dalam setiap rumah-rumah ini ada kartu yang isinya juga kartunya itu ada isi informasi gitu. Tapi hati-hati ketika mereka melangkah ke sini, itu ada tantangannya juga. Jadi setiap mereka melangkah kemanapun ada tantangannya. Inilah yang disebut misalnya, kalau Bapak Ibu misalnya membuat satu board game itu ya misalnya misteri kota apa gitu ya. Nah, gitu. Atau kampung apa gitu. Jadi bawa imajinasi anak-anak di dalam sebuah permainan sehingga mereka juga berimajinasi ketika bermain. Nah, kalau dia ikut gitu. Nah, Bapak Ibu bikin game sendiri ya. Dia bisa ke sini, kemudian silang sini lagi mana. Nah, misalnya dibuat seperti itu. Jadi nggak harus monopoli, nggak harus rumah gitu. Tapi di sini oke, ternyata dia rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini ada tantangannya juga. Tapi nggak usah semuanya hitungan. Juga yang lain gitu, cerita yang lain. Gitu misalnya jumlah obat, misalnya gitu ya, jumlah obatnya dia butuh segini, dia harus nganterin Grabnya pakai apa sesuai dengan kondisi nyata di anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Atau yang juga bisa, sosial juga bisa. Tambahin pohon-pohon nanti jadi dia seperti asli gitu ya. Nah, jadi nanti mereka ke sini tuh ngapain. Jadi setiap aksi itu ada sesuatu informasi yang harus dia lakukan. Tapi ingat, setiap aksi yang dilakukan itu harus bikin penasaran siswanya. Sehingga itu yang menarik dia untuk ikut bermain. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu? Atau ada yang mau oh udah 8 chat ya. Oh ini oh 8 chat. Oh ini dari masalah. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, boleh banget. Atau misalnya tadi di setiap kotak-kotak itu Bapak Ibu menempati satu tempat wisata, anak-anak setiap berhenti di situ mereka harus kayak misalnya jadi YouTuber untuk mengenalkan dulu. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Atau buat iklan layanan masyarakat kalau memang ini untuk ilmu-ilmu sosial ya. Jadi mengatasi masalah-masalah yang sederhana tapi menggunakan satu karya-karya anak-anak. Jadi tanpa disadari mereka bikin itu tuh bukan karena keterpaksaan tugas, tapi karena tantangan yang ada di board game itu. Nah, silakan Mas Satrio. Malam Kak Agus, Ya, silakan. izin bertanya Kak terkait dengan board game sendiri. Sebenarnya saya ada kepikiran tentang pembuatan board game, salah satunya tentang materi otonomi daerah gitu Kak. Yes. Nah, yang di pikiran saya adalah gimana membagi peserta didik ini ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan perannya masing-masing. Seperti ada peran yang jadi pemerintah, ada yang perannya Oke. jadi
misalnya jadi petani, ada juga yang perannya jadi DPR dan lain sebagainya gitu Kak. Nah, yang jadi masalah saya itu adalah saya belum menemukan titik tujuan. Maksudnya adalah bagaimana setiap kelompok ini cara menangnya seperti apa. Terus kalau DPR menangnya seperti apa, kalau pemerintah menangnya seperti apa, itu masih belum terpikirkan dengan saya seperti itu Kak. Nah, itu bisa nggak sih Kak kasih masukan ataupun kasih saran seperti itu supaya lebih baik lagi gitu Kak. Oke, ya aku akan balik lagi. Terima kasih Mas Satrio ya untuk pertanyaannya. Aku coba ambil lagi yang ini nih, permainan ini tadi ya. Permainan ini tadi itu setiap pemain itu bisa menjadi, oh sorry, saya ambil kartu karakternya dulu nih. Tadi kan menarik ya, kalau dia ambil otonomi daerah berarti ada yang jadi warga, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi si A, B gitu. Nah, ini sama seperti ini nih. Di sini ada yang berperan sebagai si Baso. Si Baso itu datu perempuan yang tugasnya untuk menyembuhkan penyakit. Sedangkan di sini ada yang jadi tuan tanah yang menguasai tanah. Nah, di sini ada yang jadi datu. Jadi dia yang bagian misalnya tugasnya adalah untuk apa namanya ya, mengantarkan dengan nenek moyang gitu, roh-roh gitu ya. Dan ini yang menjadi rohnya gitu. Nah, ini ada yang kartu warga dan raja adat dan lain-lain. Ini sama ya, ada peran-perannya di sini. Jadi intinya ada yang berperan sebagai warga, ada yang berperan sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini. Jadi Mas Satrio nggak perlu harus semuanya itu dimainkan oleh anak jadi perannya masing-masing. Nggak usah. Jadi satu permainan itu, satu kelas itu bisa aja hanya 5 kelompok, tapi mereka semua adalah warga. Nih, mereka adalah warga nih, gitu ya, Mas Satrio. Jadi satu kelompok itu bisa berperan sebagai warga. Nah, ketika menjadi warga itu, mereka tugasnya ngapain? Oh, oke, warga itu kan otomatis berpartisipasi, berpartisipasi dengan baik, mau protes, mau apa silakan gitu ya. Itu dimasukkan. Nah, terus yang gubernur-gubernurnya ngapain Pak Pak Agus gitu ya, atau Kak Agus ya. Jadi gubernur itu bisa jadi sebagai kartu kartu kekuatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang dapat kartu gubernur, berarti dia punya kekuasaan di dalam permainan itu sehingga dia yang menguasai jalannya permainan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Atau ada yang jadi misalnya polisi, silakan. Atau ada yang jadi apa? Jadi nggak usah semua perannya beda-beda, tapi bisa jadi semuanya perannya sebagai warga, tapi ada di satu kondisi yang memang fakta di lapangan kita juga kan nggak semua orang itu jadi ada warga, semuanya warga, tapi ada yang satu berperan menjadi gubernur, ada yang jadi guru, ada yang jadi apa gitu kan. Nah, tinggal Mas Satrio memilih apa saja peran-peran yang terlibat di dalam otonomi daerah. Nah, terus kemenangannya gimana? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, kalau saya di sini bikin kemenangannya tuh harus jelas, betul. Itu sebagai tujuan akhir permainan. Nah, kalau saya di sini, nah ini jelas nih, Mas Satrio. Si Gumoang, hantunya ini berhasil menguasai 5 dari 8 rumah Polon. Kondisi ini disertai dengan tertutupnya 5 rumah. Jadi kalau rumah-rumah itu berhasil dimasuki oleh hantu, ya otomatis tertutup permainan berakhir. Sama misalnya, oh masyarakat diminta membangun wilayah yang bagus gitu. Anak-anak diminta membangun, ini ada, jadi bangun otonomi daerahnya tuh gini konsepnya. Saya bikin narasinya ya, ini juga dadakan ini. Narasinya tuh gini, ada kampung atau ada kota yang berantakan, banyak angka kriminalitasnya, ada angka ininya, begalnya banyak, segala macam gitu ya. Ayo bantu pemerintah untuk meningkatkan agar pengawasan ini kriminal berkurang dan lain-lain. Nah, jadi andaikan itu ada wilayah yang wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, wilayah E gitu ya. Ada 5 wilayah lah intinya. Kemudian 5 ini ternyata tidak bisa dikuasai oleh satu kelompok atau tidak bisa diinin sama mereka. Maka ada yang salah gitu, ada yang keliru. Nah, kriminalitasnya justru makin banyak. Kenapa? Karena solusi-solusi yang dikasih kok semakin jelek. Jadi biar anak-anak, ini untuk anak-anak ya, anak-anak SMA atau anak-anak SMP bisa nih. Jadi itu kalau misalnya jawabannya asal-asalan, itu jadi akan jelek gitu kotanya atau desanya atau tempat itu atau wilayah itu gitu. Atau bisa juga gini, terdapat satu pemain yang berhasil mengumpulkan 4 sesajen yang sama persis dengan 4 rumah yang diserang si Gumuang. Nah, ini misalnya ada satu pemain yang benar-benar
di dalam satu kelompoknya itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Nah, ya, tapi kartu-kartu pemimpinnya itu mereka dapat dari cara-cara yang lain misalnya gitu. Nah, harus ngapain dulu mengawas apa menyelesaikan satu wilayah baru dapat satu kartu. Nah, gitu-gitu tuh Mas Satrio ya. Atau ada pemain yang memiliki 6 si gemuang, ada hantunya tuh ada 6 aja di kartunya dia gitu. Nah, kalau sama kayak di sini, wilayahnya yang dia yang paling nilainya terendah ya udah bakal gagal gitu. Jadi anak-anak akan termotivasi sebenarnya. Ya, itu kalau kita bawa board game di dalam kelas gitu. Karena kalau misalnya board game yang bukan untuk edukasi atau serius itu biasanya untuk fun doang. Yang penting dia senang, happy gitu ya. Tapi ingat seseriusnya sebuah permainan di dalam suatu pembelajaran tidak boleh menghilangkan unsur fun di dalam permainan. Karena itu menjadi bagian part dari anak-anak suka permainan. Karena terlalu serius banget juga nggak akan bagus gitu. Jadi harus ada part menyenangkannya juga. Gitu paling Mas Satrio ya. Terima kasih banyak, Kak. Ya, tapi kalau bisa lebih menyenangkan lagi Mas Satrio itu bawa anak-anak di zaman VOC misalnya gitu ya. Jadi gimana? Yang bukannya yang bikin menantang lah atau ya yang bikin anak-anak itu kayak "Oh, aduh kok beda gitu ya. Walaupun ada orang bilang kan nggak kontekstual gitu ya dengan kehidupan mereka. Ya itu bisa jadi biar tergantung dari Mas Satrio mau mengenalkan apanya gitu ya. Kalau anak-anak diminta memahami peran dari setiap gubernur dan lain-lain ya, maka ada kartu gubernur di bawahnya tulis aja perannya. Nanti perannya itulah yang harus mereka lakukan. Oh, mengeluarkan sebuah kebijakan. Oh, harus memutuskan sebuah kebijakan. Nah, gitu-gitu. Tapi kalau bisa jangan terlalu serius banget, tapi dibikinnya kayak kayak betul-betul di kelas itu anak-anak tuh kayak nggak lagi berada di kelas gitu. Makanya ceritanya itu yang pengalaman cerita narasinya itu yang harus dikemas dengan begitu sangat menyenangkan gitu. Gitu ya Mas Satrio ya. Makasih, Kak. Aman, Kak. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan yang saya mau bikin gini nih, tapi ternyata susah banget. Dan berharapnya sih besok itu minggu depan atau 2 minggu lagi ya mereka sudah punya sendiri gitu ya, ada tema atau konsep yang mereka sudah bawa gitu, lebih seru kayaknya. Jadi semua orang tuh kasih masukan gitu kan seru ya. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, Iya, karena seperti biasa kita tinggal 6 menit lagi ya. betul Mas Ya. Agus. Mas Agus, nanti boleh nggak nanti kita saling play di ini prototipe yang lagi kita susun juga nih. Aku sama istri lagi susun board game tapi berpadu dengan permainan tradisional congklak. Oh, keren. Jadi congklak ini mengajarkan tentang permainan anak kan, tapi bagaimana di dalamnya itu ada pesan-pesan integritas, jujur dan adil dalam artian bagaimana kita memainkan ini ada tantangan di setiap lubang yang akan nanti mereka masukkan sampai nanti akan berkumpul di sisi kiri kanan. Itu ada tantangan integritasnya, ada kartu gitu di luar sisi si lubangnya. Nah, nanti itu ada berkaitan dengan peran keluarga. Jadi pemainnya semua keluarga bisa terlibat. Oke. Jadi bukan duel antara satu sama lain, bisa kelompok, bisa semua berpartisipasi antara ibu, anak, kakak, adik. Jadi memang nama permainannya peran keluarga, permainan anak bersama keluarga gitu. Jadi peran keluarga ini melalui congklak yang sepertinya bolehlah nanti kalau udah ini sedang tahap finishing setelah kemarin kita udah meeting terakhir tuh Kak, coba kita buat prototipenya dan mungkin pernah lihat ya yang dijual di marketplace yang congklak yang bisa dibongkar pasang dan warna-warni, ya kan ya Kak ya. Itu kami pakai sebagai tools untuk pengembangan dan nanti kartu-kartunya itu cetak, kami sudah buat desainnya dan ditaruh di luar. Sementara yang kita gunakan Mbak Novi punyanya Sahabat Pemberani. Oh Jadi ya. Sahabat Pemberani itu bisa langsung terefleksikan kan aktivitasnya, jadi ada tantangan, ada bercerita tentang 9 nilai integritas tersebut, tentang nilai-nilai. Jadi anak, orang tua, anggota keluarga lah semuanya bisa berperan. Mudah-mudahan nanti bisa diminta masukannya Mas Agus. Pengen banget nih memadukan antara supaya kita juga tetap menjaga warisan bangsa kita ya, permainan-permainan tradisional yang ada di yang sudah hidup di tengah masyarakat. Itu Mas Agus. Ya, siap Mas Alan. Thank you.
Nggak Eh, tahu sebutannya jadi board game atau apa ini, nggak ngerti. Udah nggak apa-apa masalahnya. Yang penting kita coba lihat kalau board game itu tentunya kan dia berpusat pada ada papannya ya. Jadi Betul. papan itu sebenarnya bisa juga dirubah jadi kartu-kartu. Jadi nggak harus pakai papan gitu. Jadi Heeh. kartu-kartu pun bisa jadi papan permainan sebenarnya. Oke, Mas Nah, Agus. nah, Atur tapi nuhun. masalah karena tadi masalah itu berkecimpung di apa namanya permainan yang berintegritas kayak KPK gitu ya, apa Iya, korupsi gitu-gitu ya. Tadi iya. tuh saya hari ini tuh baru baca satu jurnal yang menarik banget bagaimana sebuah permainan itu dapat membentuk sikap yang diharapkan itu kalau misalnya satu di dalam media itu media permainan itu harus terbangun narasi yang dekat atau kontekstual. Iya. Jadi misalnya dalam kehidupan anak-anak, jadi mereka disuruh ngapain? Jadi misalnya karakter pemainnya meminta jadi pemain si A, si Siti. Nah, Siti itu ngapain? Jadi Hmm. jangan hanya si Siti datang situ main hahaha, udah aja dia nggak tahu. Nah, Siti itu ngapain di situ? Oh, Berarti dia kayak role play game gitu ya, Mas Agus ya? yes, harus ada narasinya dia bilang gitu. Ini hasil riset dari apa namanya jurnal ya, dari hasil penelitian. Jadi salah satunya dia bilangnya gitu. Itu untuk permainan yang sifatnya narasi. Karena tadi dibilangnya untuk sikap, jadi saya langsung keingatnya itu. Satu satu dulu masalahnya Nuhun, narasi. Mas Agus. Nanti Iya, akan coba kita kembangkan. yes. Untuk biar ingat aja. Oh, ini ada Mbak Usi ya. Mbak Usi mau angkat tangan dan bicara. Silakan Mbak Usi. Iya, eh, selamat malam Mas Agus. Ini Selamat malam. saya sebenarnya sedang dalam proses membuat gitu dengan murid-murid saya. Kebetulan kalau di sekolah saya memang kalau murid kelas 12 itu apa ya ada semacam tugas akhir lah. Dan kami sedang dalam proses pembuatan sebuah game yang tujuannya kami itu ingin membantu anak-anak belajar terutamanya adalah bisnis Oh, Mbak seperti Usi itu. ini yang kemarin bukan Mbak Usi yang dari Yang Tangerang ya? iya betul. Dari Tangerang ya? Iya Oh ya. betul. Gimana gimana Ya. perkembangannya nih? Nah, tapi sebenarnya sekarang mungkin ini pertanyaannya juga sederhana sih. Kita struggling itu adalah dalam membuat apa ya aturan bermain gitu ya. Kami kadang-kadang kami tuh di guru-gurunya juga sebenarnya punya kelompok bermain board game. Itu aja kami kadang-kadang struggling itu untuk membaca aturan bermain dan untuk memahaminya punya pemahaman yang sama dan ternyata ketika kami harus buat itu lebih sulit lagi gitu. Jadi mungkin apakah Mas Agus ada saran bagaimana kami membuat sebuah aturan bermain baik itu tertulis maupun kalau sekarang sih saya lihat di beberapa board game itu dia sudah bisa ini ya di scan terus ada YouTube-nya gitu videonya. Jadi mau itu tertulis ataupun itu dalam bentuk video yang mudah dipahami terutama oleh anak-anak sekolah seperti itu. Oke, wah pertanyaannya. Oke, saya coba share. Ini tadi saya coba bikin Mbak 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 Usi, dalam sebuah rulebook paling tidak ini karena saya ngikutin ada beberapa yang saya coba lihat. Nah, ini kan aturannya dalam bentuk buku berarti ya Mbak Usi ya. Nanti dalam bentuk video saya kasih contoh juga malam ini ya. Jadi ini yang untuk dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku, rulebook itu paling tidak dia ada apa? Satu, harus berapa menit dulu? Ya, yang paling tidak ada ininya dulu judul ya, judul, kemudian dia ada narasi sedikit ini pengalaman bermain biar anak-anak senang gitu ya. Apa maksudnya bukan senang, biar dia tahu arahnya mau ngapain gitu. Itu harus ada pengalaman ini dulu, kemudian ada waktu, ini dimainkan berapa orang, usianya berapa, itu harus jelas dulu biar kita tahu, oh oke, permainan ini dimainkan segini dan untuk apa. Dan ini tujuannya untuk apa? Tujuan utama ya. Jadi mereka hanya, ini singkat, padat, jelas. Pemain mengusir si gemong, si hantu, dan menemukan siapa pemiliknya. Udah, dan melalui fase apa aja yang ada. Petaka, ritual, dan pengusiran. Udah, ada tiga. Nah, kemudian kalau misalnya itu berbasis tradisi lokal, kayak tadi makanan yang tadi Ibu Yayu bikin gitu ya, itu harus ada istilah-istilah yang memang biar mempermudah gitu. Kalau ini dia berbasis kearifan lokal atau berbasis tradisi lokal. Yang kedua adalah komponen permainan. Komponen itu ada apa saja? Misalnya kartu rumah bolon fungsinya apa saja dan jumlahnya ada berapa. Ini perlu ya. Kenapa? Biar kita yang membaca itu jadi jelas. Oh,
ketika bermain dia tahu oh kartu warga, oh ada berapa jumlahnya, oh ada 8. Jadi kalaupun hilang dia tahu ada berapa yang hilang. Kemudian ada apa lagi? Oh ini token. Token itu berarti dia dalam bentuk bulat-bulat kecil ya. Nah, jadi ini apa aja? Oh dia ada depannya ini belakangnya ini dan fungsinya apa? Kemudian token sesajen ini juga apa? Nah, jumlahnya ada berapa piece gitu. Kemudian token sesajen busuk ada berapa? Kalau memang ini kartu ritual juga ada berapa? Terus gitu aja, ini komponen-komponen. Ini masih komponen ya. Yang kedua itu komponen. Ini saya nggak akan yang. Terus kemudian apa yang dimainkan? Nah, ini yang paling penting. Permainan pertama itu ngapain? Oh, letakkan satu set board game dulu di meja permainan. Ya, letakkan. Nah, kemudian 8 kartu rumah bolon berada di tengah meja. Nah, ini ya. Baru diikutin aja. Ini yang permainan, ini persiapan permainannya dulu. Baru nanti kemudian, nah ini desain di atas mejanya nanti seperti ini. Jadi nanti nggak akan bingung. Kemudian cara bermainnya apa? Ada fase apa saja? Nah, yang sering mungkin membuat kita sulit, kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Di dalam itu tuh ngejelasinnya seperti apa. Jadi, eh, sangat membantu sekali ketika Mbak Usi dan juga teman-teman, anak-anak dan juga rekan-rekan guru di sekolah, itu juga memetakan, oh ada di dalam permainan yang Mbak Usi dan guru-guru dan anak-anak itu ada 3 fase. Ya, kasih nama. Fase pertama ini apa aja, ngapain. Kalau udah selesai, baru nanti masuk fase ini. Ya, fase 3 itu apa? Udah selesai. Dan baru nanti apa? Akhir permainannya ngapain? Permainan itu dimenangkan dengan cara apa? Nah, ini yang perlu dilakukan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah video. Saya izin sebentar ya, Mbak. Mbak, bentar ya, saya akan share satu video yang mungkin saya akan coba izin bentar. Ini ini sebenarnya suara saya cuman karena waktunya dipercepat biar tidak terlalu ini nanti akan seperti ini nih misalnya. Sebentar ya. Oke, saya stop share dulu. Oh ini tapi share sound ini. Nah, apa sudah terlihat Mbak Usi di layar? Semoga terlihat ya. Apakah sudah terlihat videonya? Judul. Ini dalam bentuk video tadi karena Mbak Usi juga bilang ada video juga gimana gitu ya. Ya, sudah terlihat, sorry. Sudah terlihat ya. Nah, ini Mbak Usi peletakannya juga ini kita pengenalan poinnya dulu nih, poin-poinnya dulu apa yang dibutuhkan. Kemudian nanti di dalam video ini ini kan saya mengenalkan dulu, baru nanti di sini ada di atas mejanya harus seperti apa ketika permainan ini dimulai. Nah, saya putarkan sedikit ya. Si Gumuang. Roh ini dikirim oleh seseorang untuk maksud yang jahat. Nah, Halo guys, di video tutorial kali ini, gue akan ngenalin sebuah board game berjudul Misteri Si Gumuang. Misteri Si Gumuang mengangkat mitos adanya roh jahat yang dalam kepercayaan masyarakat suku Batak disebut Si Gumuang. Roh ini dikirim oleh seseorang untuk maksud yang jahat. Oleh karena itu, untuk mengusir Si Gumuang, setiap pemain harus menyiapkan sesajen sebagai bagian dari ritual pengusiran Si Gumuang. Nah, gitu. Jadi di awal kita antarkan dulu pemainnya, dijelaskan dulu dia secara umum itu apa sih sebenarnya, ngapain gitu. Baru nanti setelah itu kita boleh mengenalkan. Nah, ini di atas mejanya. Rumah yang dimiliki oleh setiap warga, rumah Wak Ucok, Amang Domu, Mak Butet, Bang Monang, Opung Pol. Nah, jadi kita juga jelasin secara lebih singkat apa saja rumah-rumah yang ada di situ. Kak Boru, Opung Doli, dan Inang Tigor. Setiap rumah memiliki informasi petaka yang diakibatkan oleh Si Gumuang. Apabila Si Gumuang menyerang rumah ini, maka letak Si Gumuang diletakkan di dalam rumah ini. Kemudian, bahan sesajen yang digunakan untuk mengusir Si Gumuang adalah 2 jeruk purut, 1 daun sirih, dan 1 darah babi. Nah, gitu. Gitu ya Mbak Usi ya. Jadi saya nggak akan jelasin semuanya, tapi di sini adalah cara bermain yang memang akan sangat membantu orang untuk dapat menjelaskannya. Gitu Mbak Usi. Oke, terima kasih. Ini terutama ini sih tadi masalah peletakannya saya juga baru kepikiran. Oh iya ya, kalau di video bagusnya udah ada POV ya dari cara meletakkan itu juga gimana gitu. Tuh. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Mbak Usi. Keren ya Mbak Usi dan teman-teman guru punya kelompok board game sendiri, terus anak-anak suruh ajak main juga gitu. Keren Mbak Usi. Saya rasa cukup ya Mbak Novi, karena takutnya Bapak Ibu kemalaman ini yang di daerah Kalimantan tadi ada yang udah dari Kalimantan dan lain-lain. Iya, Takutnya kalau kemalaman. yang dari timur kemalaman nanti. Betul. Terima kasih banyak Mbak Novi dan juga teman-teman sekalian ya.
Kalau mau lanjut terus ya, Mas Agus ya. Tapi teman-teman karena waktu kita Betul. terbatas, jadi untuk hari ini ngobrol tentang mendesain pembelajaran ke dalam permainan, ke dalam board game, kita sudahi dulu. Nanti rekaman sesi ini akan ada di YouTube teman-teman ya. Jadi nanti akan ada di YouTube Ludenara, teman-teman bisa cari di sana. Dalam 1-2 hari sudah akan saya naikkan ke sana. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti lagi silakan. Terus kemudian tadi sebenarnya di tengah-tengah sesi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya tentang game, ininya gimana, desainnya gimana, ininya gimana. Teman-teman kalau teman-teman pengen dapat materi tentang game based learning, sebenarnya teman-teman bisa akses dari websitenya Ludenara. Jadi ludenara.org. Itu di sana ada banyak materi tentang game based learning, teman-teman. Jadi pada saat kami dulu bekerja dengan Kemendikbud, mengadakan pelatihan untuk guru-guru di seluruh Nusantara, itu kami juga meletakkan materi-materi di sana. Jadi ada materi-materinya, ada video-videonya di sana lengkap. Kemudian ada sharing dari guru-guru yang terlibat di pelatihan itu gitu. Jadi ada di sana lengkap di website, silahkan. Kemudian di YouTube Ludenara, rekaman-rekaman sesi kelas seperti ini atau ngobrol game atau kelas game based learning online itu juga ada. Jadi kayak gimana sih cara memanfaatkan Canva gitu. Tadi kan ada Mbak Ogi ya, aku nggak tahu Mbak Ogi masih ada. Nah, Mbak Ogi ini adalah salah satu pengajarnya Ludenara juga. Jadi Mbak Ogi waktu itu sudah membuat kelas-kelas juga seperti itu di tahun 2024 tahun kemarin gitu. Nah, itu masih ada di YouTube, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa buka lagi, teman-teman bisa ikutin di sana kelas-kelas yang sudah kita rekam. Mbak Ogi ada memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang free, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang juga nggak perlu internet. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada di luar pulau yang mungkin kalau ada yang di daerah itu sinyalnya agak-agak sulit, itu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tertentu yang free yang juga tidak membutuhkan sinyal gitu. Jadi sekali kita download, kita udah nggak butuh sinyal lagi. Kita bisa manfaatkan tuh bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, itu ada teman-teman ya di YouTube kami, silakan dibuka. Mungkin bisa dicari playlistnya ngobrol game atau kelas game based learning. Nah, itu bisa dicari playlistnya. Monggo silakan teman-teman bisa lihat lagi di sana, bisa pelajari di sana gitu. Nah, kami akan mencoba juga untuk memfasilitasi teman-teman dengan kelas-kelas seperti itu. Apabila memang nanti kebutuhannya sudah ke sana ya, kita akan buka lagi kelas-kelas game based learning seperti ini. Seperti yang ada di YouTube itu. Nanti bersama Mas Agus kita akan kembangkan juga bersama dengan pengajar Ludenara, Mbak Ugi. Kita akan coba kembangkan lagi, adakan lagi kelas-kelas game based learning secara online gitu. Jadi teman-teman yang tadi mungkin sudah ada coret-coret, coba dipandu sama Mas Agus juga. Coba teman-teman bikin narasi, bikin gameplaynya seperti apa. Ini nanti bisa kita mantapkan lagi di kelas-kelas game based learning gitu. Jadi teman-teman bisa mengikuti itu ya. 2 minggu lagi kami akan hadir lagi di Ngobrol Game. Jadi nanti teman-teman bisa ikut sosial medianya Ludenara, bisa diikuti saja. Nanti informasinya akan naik di sana. Juga akan kami bagikan kami akan bagikan di banyak di berbagai grup chat kami. Tapi sebenarnya Ludenara itu punya grup khusus untuk newsletternya kami, teman-teman. Jadi informasi kami semuanya ada di sana gitu. Saya akan bagi linknya buat teman-teman. Silakan nanti bisa kalau teman-teman mau. Kalau kemarin kan ada masukan ya, Mbak Novi biasanya informasi itu ditaruh di grup gitu. Kami dibuatkan grupnya gitu. Daripada kita bikin grup baru, sebenarnya Ludenara sudah punya grup game based learning news. Jadi informasi-informasi itu bisa di sana dan grup itu sebenarnya juga terbuka untuk diskusi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nanya di situ, Mas Agus juga sudah ada di situ.
Mas Agus mungkin lupa. Mas Agus sudah ada di situ. Jadi teman-teman kita bisa ngobrol di sana. Saya akan bagikan linknya. Mohon maaf tadi saya sudah buka, saya tutup lagi. Sebentar teman-teman. Sebenarnya enak di situ, kita bisa ngobrol, informasinya bisa dibagikan di situ. Teman-teman juga akan di-reminder di situ. Nanti setiap kali sebelum sesi, saya akan me-reminder teman-teman di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin, saya sering lupa pasang alarm, sering lupa pasang ini, itu, gitu. Nanti akan saya reminder di situ. Nah, ini saya bagikan di kolom chat. Silakan teman-teman kalau yang belum bergabung, di Game Based Learning News grupnya Ludinara bisa bergabung di sana, bisa pilih. Kalau yang akrab menggunakan WhatsApp bisa memilih WhatsApp. Kalau yang akrab dengan Telegram juga silakan memilih Telegram. Nanti saya akan bagikan di sana info-infonya, kemudian reminder-reminder juga ada di situ. Kalau teman-teman mau open question juga silahkan. Kemudian kontak saya juga ada di situ. Jadi kalau mau japri pun silahkan. Kontak Mas Agus juga ada di situ. Jadi kalau mau japri juga silahkan. Mas Agus sepertinya belum gabung yang di Telegram. Jadi silahkan bergabung juga Mas Agus ya. Ini di Telegram. Siap, Mbak. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih untuk malam ini. Sudah Terima bersabar kasih. bersama kami sampai sekian, sampai jam 21.02 ini. Teman-teman, apa ya, jangan merasa sendirian kalau memang ada menemukan kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan game based learning atau menggunakan gamifikasi atau menggunakan game untuk pembelajaran, jangan merasa sendirian karena kami senang kok ditanya gitu, kami senang kok diajak ngobrol gitu. Jadi kalau mau ngobrol di grup monggo, kalau mau japri juga silahkan, kami akan berusaha memfasilitasi teman-teman semampu kami gitu. Jadi jangan sungkan dulu untuk kemudian nanya atau ngomong ke kami gitu. Kami senang kok, kami senang banget beneran gitu. Jadi dengan tulus hati, dengan sepenuh hati kami menawarkan diri untuk itu, untuk menemani semua yang ada di sini. Jadi jangan sungkan teman-teman ya, terutama yang jauh-jauh jangan merasa sungkan gitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya tetap aman, tetap sehat, selamat semuanya. Di tahun yang ajaran yang baru ini, kami juga mengucapkan semuanya semoga menikmati tahun ajaran yang baru. Semoga kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya, terima kasih Mas Agus, terima kasih Mbak Ogi, terima Terima kasih kasih. sudah Terima menemani kasih. meskipun masih di jalan dari luar kota, terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah bersabar tadi dengan kendala-kendala yang ada. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Selamat Terima malam kasih semuanya. Bapak Ibu.